Oh, ada enggak? 1, 2, 3, ada 4 enggak? Ada, Pak. 4 ada, 5? 5 ada, 6 ada, 7 ada. 8? 8 nggak ada. Oke. Jadi ada ini frekuensi ya, saya bilang frekuensi. Frekuensi ada 1 yang 1, kemudian 3 untuk 2 stok per hari, 3 untuk 3, 3 untuk 4, ya, dan seterusnya. Ya, jumlahnya ini adalah berapa ini? Jumlahnya 24. Ya. Maka kalau kita bilang frekuensi relatif atau proporsi relatifnya, maka ini dibagi dengan 24. Ya, gitu. Nah, maka ini 4%. Nah, ini adalah setiap X itu punya PX. Ya. Jadi kalau ini kemudian nanti Anda gambar, ya, ini tarik ke sini. Ya. Nah, ini Anda bisa scatterkan nanti. Ya. Kalau memang mau scatter, kalau mau diagram begini ya nggak apa-apa, silakan. Yang mana yang mau Anda gunakan. Nah, silakan begini. Ya. Nah, ini adalah distribusi probabilitas, ya, dari jumlah stok per hari. Ya. Jadi gampangannya peluang kejadian stoknya tinggal 1 itu 4% kira-kira. 2, 12,5%. 3, 12,5, 12,5. Ini 20,83, ini 20,83 sampai 7. Based on apa? Based on data history ini. Ya. Apakah nggak ada lebih dari ini? Nah, nanti mungkin itu urusan yang lain. Tetapi saya melihat berdasarkan data ini, maka distribusi probabilitas yang terjadi di toko saya itu kemungkinannya seperti ini. Ya. Ini bisa dipahami dulu, sudah konsep ini? Bisa, Pak. Nah, kelempar dadu itu random variabelnya muncul angka. Apalagi ngambil kelereng ya otomatis jenis, warna, dan sebagainya. Ya. Atau macam-macam, nanti tergantung. Nah, yang penting itu Anda harus bisa identifikasi X-nya apa, kemudian PX-nya itu apa. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah ketemu itu, menghitung, jadi nanti biasanya orang akan tanya, misalkan, berapakah probabilitas X atau daily stock Anda kurang dari sama dengan 2? Nah, kalau pertanyaannya kurang dari sama dengan 2 kan berarti yang 1 sama 2 ini dijumlahkan saja. Ya, 16, sekian, dan sebagainya. Nah, ini gunanya apa? Mengetahui distribusi probabilitas dari sebuah kejadian. Ya. Nah, ini by generic terminologi distribusi probabilitas. Nah, saya lanjut ke slide tadi. Nah, terus kenapa kok dibagi menjadi discrete dan kenapa kok dibagi menjadi continue? Nah, itu ada cerita lagi. Jadi gini. By overall sebenarnya ini stop dulu yang di sini, nih yang di bawah jangan dilihat. Yang di bawah nanti urusannya. Tunggu sebentar ya. Nah, lihat dulu yang discrete sama lihat dulu yang continue. Ya. Distribusi probabilitas itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Satu adalah discrete, satu adalah continue. Nah, ini sama dengan pada saat Anda belajar di awal. Terminologi discrete itu apa, terminologi continue itu apa? Itu dulu. Discrete kemarin apa definisinya? Oke. Countable artinya dia bilangan bulat. Nah, apa hubungannya? Jadi melihat discrete apa continue itu identitasnya dilihat berdasarkan X. X itu adalah random variabelnya. Random variabelnya bersifat discrete atau bersifat continue. Ya. Contohnya tadi, ngelempar dadu keluar angkanya. Itu kan
tidak pernah keluar angka 1,5. Ya kan? Pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia diskrit. Stok laptop mungkin nggak 1,75. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Kalau nggak mungkin, maka kan dia pasti bilangan bulat. Selama dia bilangan bulat, maka dia masuk kategori yang disebut sebagai discrete probability distribution. Cirinya apa? Cirinya adalah ini, X-nya itu bilangan bulat. Ya. Dan tidak ada nilai di antara X ini. Jadi kalau ini sudah ada nilainya begini ya, di sini nggak ada. Nanti tunggu bilangan bulat berikutnya, dia punya nilai. Jadi bentuknya kalau discrete itu biasanya begini. Ya. Seperti tadi yang saya contohkan, itu adalah contoh bentuk distribusi probabilitas diskrit. Dapat dipahami ini? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau continue bagaimana? Pertanyaannya. Continue itu kira-kira gimana? X apa yang continue kira-kira? Random variabel apa yang continue? Kayak tinggi badan gitu, Pak. Gimana? Kayak tinggi badan gitu, Pak. Apa? Sorry Kelvin, bisa diulang? Tinggi badan, Pak. Oh, tinggi badan. Oke. Tinggi badan. Oke. Tinggi badan itu, nah gini. Kalau kita ngumpulkan seluruh populasi, ya harus banyak orang nanti, ya. Maka nanti, nah bentuk yang seperti itu, yang parameternya ini, orang kan nanti mungkin nemu saja 170, terserah mau desimal sampai berapa angka di belakang koma kan pasti ada, ya kan? Bentuknya kan hampir sangat ini. Nah, ciri dari continue nanti biasanya bentuk kurvanya itu adalah garis. Misalkan begini. Ya. Jadi dia punya nilai PX-nya tapi kecil-kecil, ya. Dan di range mulai batas bawah sampai batas atas ini dia punya nilai. Jadi masing-masing punya nilai mengikuti fungsi tertentu. Ada fungsinya. Ya, di mana nanti kalau di total nilainya adalah 1. Ya. Jadi ini adalah kalau bentuk kontinu nanti dia akan punya nilai dan dia bernilai dari rentang A sampai dengan rentang B. Misalkan. Atau memang dari minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga ya bisa. Tergantung kepada karakteristik distribusinya. Ya. Yang membedakan ini apa? X-nya. Ya, X-nya ini discrete atau X-nya kontinu. Sampai sini paham? Ngerti maksudnya? Pak, jadi itu kalau yang continue itu di selang A sama B itu ada angkanya lagi gitu ya, Pak? Ya, selalu ada nilainya biasanya. Ya. Kan Anda bicara populasi dunia, misalkan kita ngomong populasi dunia atau populasi kota sajalah. Tinggi badan begitu. Hampir setiap titik itu pasti akan ada nilainya. Kalau kita ngomong bentang di dunia ya. Kalau Anda mau sensus gitu ya bisa, kan nanti pasti bentuk distribusi yang pasti nanti bentuknya begini kecenderungannya. Ya. Paham maksudnya, David? Iya, paham. Ya. Jadi dia bukan discrete ya, tapi dia itu sebuah parameter yang kontinu. Biasanya dia akan punya sebuah persamaan fungsi tertentu. Nah ini ciri dari kontinu. Tapi mencari contoh yang yang mirip seperti ini mungkin agak sulit karena fungsinya itu nanti akan sedikit berbeda. Nanti ini kita butuh cerita lagi tentang yang kontinu. Tapi nanti ini kita hold dulu. Tapi ada yang bentuknya nanti seperti ini. Jadi membedakannya dari mana? X, random variabelnya. Dia berkarakteristik discrete atau kontinu. Itu dulu. Dapat dipahami sampai sini? Iya, Pak, bisa, Pak. Nah, intinya distribusi probabilitas yaitu kumpulan X dengan PX-nya yang membentuk sebuah karakteristik gambar ataupun sebuah fungsi, ya itu disebut sebagai distribusi probabilitas. Jadi dua sumbu, satu X, satu PX mesti. Ya. Nah, masalah kemudian dia bentuk garisnya itu bentuk X-nya discrete apa kontinu akan mengikuti karena masing-masing punya karakteristik. Kalau discrete biasanya begini. Setiap X punya nilai, tapi X bukan bulat, nggak ada nilainya. Tapi kalau yang kontinu, hampir seluruh bilangan itu di antara sebuah rentang itu ada nilainya.
Dan dia akan mengikuti sebuah fungsi tertentu nanti. Jadi setiap titik itu punya nilai. Begitulah gampangannya kalau dibentuk distribusi probabilitas kontinu. Oke ya, ngerti ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Nah, kalau Anda ngerti itu, sekarang gini. Anda hari ini akan belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Ya. Apa itu? Nah, terus kemudian ada 3 hal yang nanti mungkin penting untuk Anda cek, Anda lihat. Ya. Jadi 3 hal ini mungkin cukup krusial. Jadi 3 ini sebenarnya bukan apa? 3 hal ini adalah karakteristik khusus. Jadi kumpulan dari beberapa distribusi probabilitas dengan karakteristik khusus. Karena karakteristik khususnya itu mudah dikenali, maka mirip seperti generik, mirip seperti obat generik begitu ya, mirip seperti hal yang umum ya. Maka kalau ada fenomena seperti ini, Anda nggak usah pusing-pusing memikirkan bentuk distribusi probabilitasnya, maka dia punya karakteristik khusus. Nah, ada nanti bentuk yang karakteristiknya itu disebut sebagai binomial. Binomial ini biasanya tandemnya dengan hipergeometrik. Ya. Binomial atau hipergeometrik biasanya begitu. Kenapa kok itu atau? Karena biasanya dia didahului oleh sebuah fenomena peristiwa yang nanti disebut sebagai Bernoulli trials. Ya, percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu adalah segala sesuatu di dunia nyata yang hanya ada 2 keluaran. Ya. 2 keluaran itu maksudnya apa? Yang Anda jadikan fokus amatan disebut sebagai success probability, yang tidak Anda jadikan poin fokus amatan atau kepentingan, maka itu disebut sebagai failure probability. Ya. Contoh, nendang penalti. Nembak penalti itu sebenarnya adalah Bernoulli trials. Kenapa kok begitu? Itu ada 2 keluaran Pak. Karena Anda hanya fokus kepada 2 keluaran. Ya. Satu masuk, satunya nggak masuk. Nggak masuknya mau kena tiang, mau melebar, mau ke tepi skipper, mau melambung, itu sama. Intinya adalah gagal. Ya. Nah, fenomena-fenomena yang membagi atas sukses dan gagal ini, itu nanti ada bentuk distribusi yang unik. Nah, satu disebut hipergeometrik, satu disebut binomial. Sebenarnya kejadian di dunia nyata dominasinya adalah hipergeometrik. Ya. Cuman hipergeometrik dengan perubahan P yang tidak signifikan, perubahan success probability yang tidak signifikan, bisa jadi binomial karena lebih mudah ngitungnya. Ya. Nanti saya ceritakan bentuknya seperti apa dan sebagainya. Itu bentuk pertama yang nanti harus Anda kenali. Jadi itu adalah kumpulan fenomena dunia nyata yang membentuk karakteristik karena saking seringnya terjadi, maka orang sampai menemukan rumusnya. Nah, satu namanya binomial, satu namanya hipergeometrik. Dasarnya apa? Fenomena Bernoulli trials. Pokoknya kalau Anda menemukan cerita yang intinya fokus amatannya satu, yang lain dianggap gagal, yang lain dianggap bukan fokus, maka itu adalah Bernoulli trials. Ya. Contoh yang lain. Biasanya kalau anak SMA kan gini, kelereng 10.000. Ya. Di dalamnya ada 3.000 warna biru, 5.000 warna kuning. Ya. 5.000 warna kuning, 3.000 biru, 5.000 kuning, 2.000 hijau. Ya. Di 3 biru, 5 kuning, 2 hijau, 2.000 hijau. Nah, pertanyaannya, kalau saya ingin mengambil satu kelereng dan saya mendapatkan warna biru, ya, maka berapakah peluang saya berhasil kayak begitu mendapatkan warna biru? Maka Anda dikatakan berhasil kalau dapat warna apa? Warna biru. Biru. Kalau Anda dapat kuning atau hijau bagaimana? Gagal. Gagal. Nah, itu Bernoulli trials kayak begini. Ya. Yang sekarang ngetren itu, yang ditangkap polisi itu, apa itu? Afiliator Pak, binomo. Binomo. Nah, binomo itu nebak kan sebenarnya. Ya, harga naik apa harga turun kan begitu. Ya, terserah Anda mau nebak turun, tapi kalau Anda concern kepada turun, maka success chance turun itu adalah sukses. Failure-nya kalau naik. Atau kalau Anda fokus kepada naik, maka chance
turunnya itu adalah failure, kan tinggal dibalik saja. Ya. Definisi sukses itu bukan berarti sukses in term of sukses ya, tapi gagal pun dianggap sukses kalau dia menjadi fokus amatan. Anda fokus kepada kegagalan, maka itu adalah success probability. Ya, itu nanti term yang harus Anda ingat ya, maksudnya Anda pahami. Anda harus milih satu fokus amatan, maka yang selain itu berarti yang bukan menjadi fokus amatan. Ya. Nah, itu contoh Bernoulli trials. Ya. Nanti kita akan membahas itu, dan nanti ada dua kategori besar namanya hipergeometrik sama. Nah, terus ada satu fenomena lagi yang tengah, yang namanya disebut sebagai untung S-nya 2. Kalau S-nya 1 berarti racun, ya bahasa Inggris. Tapi kalau S-nya 2, nggak tahu orang Perancis sebutnya apa, poisson, ya kayak begitulah kira-kira, ya poisson, poison, terserah lah Anda nyebutnya apa. Tapi itu adalah bentuk ya yang kedua ini distribusi probabilitas ya yang nanti akan membahas. Jadi kalau saya sebutkan cirinya itu selalu membahas tentang sesuatu per sebuah satuan. Satuannya biasanya waktu, satuan panjang, satuan lebar, satuan apa? Satuan paling banyak waktu biasanya. Ya. Seperti contohnya adalah seperti tadi, saya membahas tentang contoh tadi, yang sebelumnya yang di Excel tadi. Stok apa tadi? Stok laptop di toko per apa? Per hari. Nah, itu kan jumlah sesuatu per satuan waktu. Entah hari, entah jam, entah tahun, bisa diganti bulan, bisa diganti macam-macam nanti. Tapi kalau Anda ketemu sebuah fenomena di mana random variable X-nya itu adalah jumlah sesuatu per sebuah satuan tertentu, itu nanti adalah cirinya itu masuk kategori Poisson. Paham ya? Jadi ada beberapa fenomena generik. Jadi nanti akan sangat banyak kasus yang nanti X-nya itu. Nah, kalau X-nya bicara saya mau melakukan sebuah eksperimen, jadi mau diulang beberapa kali, saya punya kemungkinan sukses, gagal, dan sebagainya. Itu ciri Bernoulli trials. Kalau nggak masuk binomial, masuk hipergeometrik. Pasti begitu. Terus satu lagi, kalau kita bicara X-nya itu adalah saya bicara jumlah stok per hari, saya bicara stok per bulan, saya bicara jumlah defect per running hour per 8 jam, atau kemudian saya bicara jumlah jenis defect per produk misalkan. Nah, itu semua cirinya Poisson. Ya. Hubungannya apa? Nah, nanti sebentar. Ya. Jumlah kedatangan kapal per hari, jumlah kedatangan kendaraan di gate pintu tol per jam misalkan. Itu semua cirinya Poisson. Ya. Nah, nanti hubungannya apa? Sebentar. Ya. Nah, intinya sebenarnya nanti ini adalah beberapa fenomena yang nanti kemudian Anda sudah dibantu oleh orang yang menemukan ini, ya, bahwa Anda nggak usah susah-susah ngitung seperti fenomena Excel tadi, yang kita nggak jelas ini apa, kemudian masih harus nyari didistribusikan, cari data dan sebagainya. Kalau Anda ketemu bentuk begini, Anda bisa mengidentifikasi parameter-parameter kuncinya, Anda bisa ngitung langsung nanti. Ini namanya adalah aproksimasi terhadap sebuah kejadian. Jadi ini bagian dari teknik melakukan assessment terhadap uncertainty. Kalau ada ketidakpastian, ada sesuatu yang Anda perlu assess probability kejadiannya, Anda bisa menggunakan teknik atau cara ini untuk membantu menaksir kemungkinan kejadiannya. Dengan cara apa? Menggambarkan distribusi probabilitasnya. Caranya bagaimana? Nah, sebentar. Nah, ini beberapa fenomena yang orang sudah pernah mempelajari. Jadi ada bentuk rumus generiknya nanti. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafal karena nanti Anda bisa membayangkan logiknya sebenarnya. Nanti gimana logiknya, gimana prosesnya. Nanti yang penting untuk Anda ketahui. Ya. Oke? Ngerti dulu ya ini ya. Iya, Pak. Tiga ini yang Anda pelajari. Ya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, discrete random probability. Nah, ini ceritanya. A discrete random variable is variable that can assume only a countable number of value. Ya, boleh disebut countable, boleh disebut bilangan bulat, boleh. Ya. Contohnya, number of complaint per day. Number of complaint per day itu bicara soal sesuatu persatuan hari. Ini pasti ciri Poisson nanti.
Number of TV in a household, di setiap rumah tangga, itu pasti berbicara jumlah sesuatu per satuan. Ya. Nah, number of rings before the phone is answered. Oke. Kalau ini jumlah rings, jumlah berderingnya telepon sampai telepon itu diangkat. Suksesnya apa? Kalau diangkat. Kalau diangkat berarti kita bicara berapa kali sebelum itu diangkat, ya berarti suksesnya ada definisi sukses di situ. Maka ini pasti ciri Bernoulli trials, entah masuk hiper, entah masuk bingung. Ya, oke, dapat dipahami nih? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Nah, beberapa hal yang nanti perlu Anda ketahui, ada beberapa yang tuh possible outcome. Ya, misalkan hanya male dengan female. Anda fokus ke salah satu, nah itu Bernoulli trial. Defective, yes or no, ya, defect sama good item, nah itu contoh Bernoulli trial, ya. Split peanut butter first atau split jelly first, nah ini juga sama. Nah prinsip dasarnya adalah Bernoulli trials nanti ada dua, ya. Nah ini beberapa macam bentuk diskrit yang mungkin terjadi. Nah kalau continue itu nanti adalah X-nya itu adalah sesuatu yang measurable, harus diukur, bukan countable. Countable itu 1, 2, 3. Measurable, saya harus pakai jirigen, saya harus pakai gelas takar, dan sebagainya. Ya. Nah ini biasanya nanti bentuk distribusi gambarnya, seperti tadi yang saya bilang, X-nya terletak ada di sebuah range, nanti ada persamaan garisnya untuk menghitung nilai PX-nya. Ya. Nah ini perbedaan antara discrete sama continue. Saya tadi sudah brief tentang basic overall-nya. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke binomial, distribusi probabilitas yang diskrit. Nah, ini mau membahas binomial. Ya. Nah, sebelum membahas binomial, saya mungkin perlu menerangkan bedanya binomial sama hipergeometrik. Karena nanti akan saling dipertentangkan. Nah, saya akan stop share dulu, saya buka whiteboard sebentar. Nah, saya cerita dari sini dulu. Supaya Anda paham bedanya hiper sama binom. Ya. Gini, saya ambil contoh, kita ambil percobaan kelereng, ya. Percobaan kelereng itu ini kelereng, ini kotak lah. Tadi ada 3 besar kan ya. Ini warna biru, ini biru, ini kuning, ini merah. Anda suka warna apa? Biru. Oke. Birunya 3.000. Kuningnya 2.000. Merahnya 5.000. Oke. Jelas ini? Iya Pak. Karena Anda suka warna biru, maka saya akan mendefinisikan sukses. Itu kalau saya mendapat biru. Paham ini? Saya akan mendefinisikan fail kalau saya mendapat warna kuning, ya, atau merah. Paham ini? Iya Pak, paham. Oke. Sekarang gini, saya akan melakukan beberapa kali eksperimen. Ini first trial, ini second trial, ini third trial, fourth trial, fifth trial, sampai dengan 10. Oke. Saya tanya satu hal, berapakah PS? PS ini peluang sukses. Ya. Maka pada saat first trial, berapa PS saya? Di first trial, saya ngambil sampel satu. Saya ngambil sampel satu. Ini jumlah sampel, pengambilan sampel. Setiap kali ngambil sampel, saya ambil satu. Ya, ini pengambilan sampel pertama. Berapa peluang sukses saya? Sama dengan di sini. Berapa PF saya? Kan gampangannya begitu. PF-nya berapa berarti? Oke, 3.000 per 10.000 kan? 10.000. Berarti 3 per 10. Fail-nya berapa?
Sampai sini semua sependapat ya? Iya, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Di pengambilan kedua bagaimana? Bagaimana kira-kira di pengambilan kedua? Sama. Mungkin tergantung dari hasilnya pengambilan pertama, Pak. Tergantung kepada pengambilan hasil pertama. Kenapa begitu? Soalnya, kira-kira kelerengnya kalau misalnya sudah diambil itu dikembalikan lagi apa enggak, Pak? Itu pertanyaan yang benar. Ya, Anda harus tanya dulu. Yang saya ambil tadi di pertama, saya kembalikan nggak? Kalau dikembalikan, apa bedanya, Korin? Kalau dikembalikan lagi berarti ruang sampelnya ada 10.000 kelereng, Pak. Berarti yang kedua Tapi bagaimana? Berkurang satu. Kalau dikembalikan dulu, kita ngomong Kalau dikembalikan dulu, berarti peluang suksesnya berapa? ruang sampel, peluang suksesnya Ya. 3/10 masih. Tetap 3/10. Fail-nya juga tetap sama, 7/10. Oke, catatannya adalah dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, gimana? Berarti ruang sampelnya jadi 9.999. Oke, terus berarti berapa peluang suksesnya? Peluang suksesnya tergantung dari pengambilan sebelumnya, Pak. Kalau misalnya yang sebelumnya itu dia sukses, berarti nanti peluang suksesnya yang kedua itu 2.999 per 9.999. Ya. Ini kalau yang pengambilan pertama berhasil. Kalau gagal? Kalau misalnya gagal, berarti 3.000 per 9.999. Paham, Mbak? Demikian pula yang fail, kan juga begitu. Tergantung kepada hasil pertama. Jelas ya? Ngerti ini? Iya, Pak, jelas, Pak. Nah, nanti ini akan bercabang, tapi intinya setiap kali dikembalikan, maka yang di sini selalu apa? Selalu? Tetap 3/10. 3/10 terus. Yang di sini mengikuti, malah cabangnya jadi banyak. Tergantung pengambilan pertama, tergantung pengambilan kedua, ya kan? Opsi cabang-cabangnya ini kan berarti cabangnya 2. Tergantung pengambilan pertamanya dulu. Berapa? Nanti ada 4 opsi nih. Ya kan? Begitu. Dan seterusnya. Nyabang lagi dan seterusnya. Ngerti ya? Maksud saya ya. Inti pembedanya apa? Ini dikembalikan, yang ini tidak dikembalikan. Tapi esensinya bukan dikembalikan sama nggak dikembalikan ya. Tapi prinsip dasarnya begitu dikembalikan, maka success probability dari setiap kejadian itu selalu apa? Begitu dikembalikan, mau Anda ambil berapa kali, setiap kali saya ambil, peluangnya jadi apa? Jadi tetap. Jadi tetap. Ya. Nah, binomial, saya ngomong binomial ya, tadi kan ada 2 kan, satu binomial, satu apa lagi tadi namanya? Hipergeometrik. Binomial itu adalah fenomena yang kiri, yang ini tadi, ini binomial. Paham? Pak, binomial, jadi yang binomial itu nggak dikembalikan. Jadi binomial itu punya satu karakteristik kelemahan asumsi yang selalu menyatakan Anda mau trial ke berapapun, peluang suksesnya selalu sama. Walaupun yang pertama sukses, itu tidak mempengaruhi peluang kejadian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Trial kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena tetap sama. Itu yang dalam dunia nyata mungkin tidak bisa berlaku. Karena kalau itu ya tadi, without replacement tidak dikembalikan, ataupun di fenomena yang Anda
begitu pertama berhasil, kemungkinan berikutnya mungkin mengecil dan sebagainya. Ada efek seperti itu. Ya, tapi Bernoulli trials, binomial itu membuat sebuah baseline assumption bahwa P setiap eksperimen, setiap trials, ini kan trialsnya kan diulang 1 sampai 10 kali. P-nya konstan. Kalau P-nya konstan itu binomial. P itu peluang sukses ya, PS ya, peluang suksesnya konstan itu binomial. Ya. Sedangkan yang setiap pengambilan itu sukses probability-nya sebenarnya berubah. Ya. Ada sedikit koreksi ya, seperti ini tadi. Nah, gampangannya di pengambilan kelereng ini adalah bentuk without replacement, tidak dikembalikan. Jadi kalau Anda berhasil di pengambilan pertama, dia nggak dikembalikan, mengurangi sampel dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri dari hipergeometrik. Paham? Jelas sampai sini? Jelas, Bedanya. Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang hipergeometrik, jadi apa nggak dikembalikan itu Pak? Jadi misal Dan di sini kan, jadi kalau saya ngambil satu di pengambilan pertama berhasil, ya, maka kan ruang sampelnya di pengambilan kedua kan tinggal 999. Warna biru tinggal 2999. 299 per 999 ini apakah 3/10? Bukan, Pak. Enggak. Mesti ada koreksi. Nah, hipergeometrik itu yang begitu. Ya. Di mana Anda setiap eksperimen ada korek success chance-nya. Gampangannya begitu. Tidak dikembalikan tadi. Nah, itu kan berarti menyebabkan ruang sampel space-nya berkurang, sampel point event-nya juga berkurang sebenarnya. Ya. Nah, itu menyebabkan yang begitu, yang without replacement itu hipergeometrik. Basic perbedaannya cuma itu, tapi sebenarnya intinya sama. Intinya ada PS, ada PF. Ya. Nah, sudut pandang dikembalikan sama tidak dikembalikan, asumsi bahwa ruang sampelnya tetap, anggota populasinya tetap sama enggak, itu yang kemudian membedakan satu lari ke hipergeometrik, satu lari ke binomial. Ya. Mostly event itu adalah hipergeometrik. Walaupun ada beberapa event yang memang by naturalnya itu adalah binomial. Salah satu contoh yang saya bisa pakai contoh binomial itu adalah peluang kejadian sukses dalam melempar dadu mendapatkan nilai 1 misalkan. Anda mau trial 1000 kali ya tetap nilainya adalah 1/6. Benar kan? Ya, itu salah satu contoh binomial yang alami yang benar. Ya. Tapi dalam dunia nyata ya, tanpa ada pengembalian seperti tadi, sampel pertama boleh dikembalikan atau balik lagi seperti semula, mayoritas adalah hipergeometrik case-nya. Ya. Nah, ini nanti Anda akan temui di slide ceritanya, tapi saya persingkat supaya Anda tahu benang merah ceritanya. Masalahnya gini, 2999 dibagi 9999. Coba Anda hitung pakai kalkulator HP atau apa begitu. Ketemunya berapa sih? Ya, jauh nggak dari 0,3? Dekat, Pak. Dekat. Ya. Bagaimana kalau 2.900 dibagi 9.900? Sama-sama sudah diambil 100 dan 100-100-nya dapat warna biru misalkan. Maka ini berapa kalau 100? 0,2929. Nah, itu agak jauh kan? Ya. Iya, Pak. Nah, nanti teknis ngitungnya hipergeometrik itu agak sedikit lebih rumit timbang binomial. Hitung-hitungan paling gampang itu adalah binomial. Bisa dibantu tabel, bisa dibantu software, banyak cara ngitungnya. Nah, tapi fenomena paling banyak kejadian itu adalah hipergeometrik. Nah, maka ada konsensus. Konsensus itu ya kesepakatan, ya. Aturan yang disepakati bahwa di hipergeometrik, kalau case base-nya hipergeometrik, di mana trialsnya kan 10 ya. Jadi trialsnya misalkan N kecil, dibagi dengan jumlah populasi besarnya itu kurang dari sama dengan 0,05 atau 5%, maka case-nya boleh Anda anggap binomial.
Jadi kalau ini 10 bagi 10.000, saya hanya melakukan 10 sampel dibanding 10.000, ini berapa persen? Kan tadi 10.000 kan di sini sampelnya. Sampel totalnya kan 10.000 kan. Jumlah populasinya kan 10.000 kan. 10 ini adalah jumlah trial saya kan. Ya. Kalau saya ngambil sampel cuma 10 dari 10.000, ini berapa persen berarti? Halo? 1%. 0,1%, ya kan? 0,1% itu jauh nggak dari 5%? Masih di bawah kan? Oh, iya Pak. Kalau di bawah, maka karena ini terlalu kecil nilainya Mas Ian, ya maka saya boleh saja nanti mengasumsikan, saya hitung pakai apa? Pakai binomial. Nah, itu untuk memudahkan hitungan saja, karena praktis nanti kalau Anda ketemu soal dan sebagainya, ngitung secara hipergeometrik itu lebih takes time. Ya. Cuman kalau Anda punya komputer, punya kalkulator dan sebagainya, ya tetap saja treatment hipergeometrik nggak ada masalah. Ini hanya konsensus saja untuk memudahkan bahwa kalau N kecil bagi N besar kurang dari sama dengan 0,05, Anda boleh pakai binomial. Ya. Tapi Anda push pakai hipergeometrik tetap ya nggak ada masalah. Ya. Jadi itu basic klasifikasi pembeda hipergeometrik sama binomial yang perlu Anda ketahui. Ya. Jelas sampai sini? Nanti kita lihat bentuk contoh problem atau kontekstual case yang sesuai dengan bentuk ini. Ya. Jelas ini? Oke, saya stop share ya. Nah, saya balik ke slide sekarang. Oke, kita lihat ini sekarang. Apa karakteristik dari binomial? Nah, ini membahas karakteristik binomial. Ya. Jadi karakteristik binomial itu basicnya tadi saya sudah bilang, dia berdasarkan Bernoulli trials. Tahu ya, Bernoulli. Anda googling atau Anda cari di Wikipedia atau apalah, Bernoulli. Bernoulli itu ya percobaan Bernoulli. Ya. Percobaan Bernoulli itu ada 2 possible outcome, satu disebut sukses, satu disebut sebagai failure. Ya. Satu main amatan, satu adalah bukan amatan. Cirinya apa? Jadi gini, cirinya nanti saya akan membuat sebuah eksperimen seperti tadi yang saya lakukan. Saya punya set objek amatan kelereng. Ada beberapa kemungkinan yang keluar. Saya bagi biru sebagai sukses, yang lainnya sebagai fail. Sudah memenuhi satu. Terus kemudian apa? Nah, saya mau melakukan percobaan namanya mengambil sampel kelereng, mendapatkan apa yang saya inginkan. Berapa kali? 10. Maka 10 itu adalah n identical trials. Ya. Kan sama, percobaannya ngambil kelereng, semuanya identical trials sebenarnya. Ya. The trial of experiment are independent. Nah, are independent itu maksudnya ya tadi karena dia independen, maka anggapannya adalah sampelnya yang pertama kalaupun berhasil gagal dikembalikan lagi. Maka probability of success P itu remain constant from trial to trial. Kan kenapa begitu? Kenapa dia 0,3 terus? Karena tadi independen. Independen itu artinya ya tadi habis saya ambil, saya balikkan. Maka dia pasti konstan P-nya. Paham ya? Jelas? Orang nyebut sukses sebagai P, orang nyebut fail sebagai Q. Boleh Anda gunakan notasi lain silakan. Anda menyebut PS sama PF boleh, Anda nyebut P sama Q juga boleh. Ya. Nah ini basicnya. Berarti ada apa parameternya? Pasti ada P, ya pasti ada P. Kalau ada P, maka satunya berarti Q. Q itu adalah 1 min P. Atau kalau Anda tahu Q, maka Anda pasti tahu P, karena 1 min Q, itu P. Ya, paham ya? Nah, di setiap eksperimen Anda punya P dan Q. Ya. Setiap kali nyoba itu di trial pertama, itu pasti ada P dan Q. Trial kedua ada P dan Q, dan seterusnya. Nah, parameter kedua yang penting itu adalah N. N itu adalah berapa kali ini mau diulang eksperimennya. Mau 10, mau 5, mau 100, mau 80, mau 25, silakan. Jadi ada N, ada P, ada Q. Itu ciri binomial. Di mana P-nya selalu konstan. Nah itu. Dapat dipahami nih?
Jelas? Oke. Iya, Pak, bisa. Nah, saya lanjutkan. Bentar. Saya clear dulu. Oke. Contohnya apa? Jadi contoh, ya. Anda mau ngambil sampel produk dari hasil sebuah manufacturing. Ada orang bikin, orang filling bottling. Tahu lihat proses bottling filling? Coca-Cola, Aqua, dan sebagainya. Pernah lihat? Ya, kan botol kosong, nanti ada mesin pengisi, diisi begitu ya. Nanti kan kemudian di akhir ada mesin sensor pemeriksa, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah di package begitu, satu box atau satu krat isinya 24 atau berapa, nanti akan ada sampling mechanism, diambil sampel berapa. Nah, kita ngambil sampel 10 misalkan, itu kan N, berarti Anda mau melakukan percobaan 10 kali, berarti N-nya 10. Ya. Nah, berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, Anda punya success rate. Success itu adalah menemukan defect. Berapa? 0,1%. Ya. Menemukan defect itu bukan fail ya, bukan key loh ya. Anda karena Anda fokus kepada menemukan defect, maka itu saya sebut sebagai P. Ya, boleh disebut seperti itu. Ya. Maka key adalah kalau ketemu good, karena good itu barang biasa. Nemu defect itu adalah fokusnya. Ya. Maka P-nya 0,1%, key-nya adalah 99,9%. Anda sekarang mau ngambil 10 produk. Nah, nanti fokus amatannya adalah berapa kemungkinan Anda nemu 1 dari 10 yang defect, atau berapa kemungkinan menemukan 5 dari 10 yang defect, begitulah. Nanti fokus amatannya binomial, biasanya begitu. Paham ya? Oke. A firm bidding for a contract will either get or not the contract. Oke. Ya, jadi peluang berhasil menang tender atau enggak itu contoh lain dari binomial ya. Kalau Anda menganggap, jadi filosofi dasarnya binomial itu adalah peluang dari setiap proyek-proyek adalah sama. Nah, kalau itu benar, ya sudah, itu masuk binomial. Tapi kalau proyeknya saya ikut proyek A, peluangnya 0,8, B jadi 0,3, berarti bukan binomial, karena beda-beda. Logiknya yang benar sebenarnya beda-beda. Ini bukan contoh yang baik ya, nomor 2. Ya. Kalau ngomong aktualnya mestinya itu beda. Ya. Oke. Nah, ini kemudian success rate dalam penjualan ya. Kemudian banyaklah macam yang kemudian nanti bisa diasumsikan sebagai binomial. Ya, nanti kita akan kenali identifikasi, apalagi kalau sudah ada perbandingan. Ya. Nah, saya nggak ngajari Anda rumus, cuman ini adalah counting rule untuk kombinasi yang Anda sudah pernah pelajari. Ya. Nah, kenapa nanti ada counting rule? Ada ceritanya. Karena rumusnya binomial itu adalah ada counting rule-nya. Yaitu kombinasi N, X kali PX kali Q pangkat N min X. Ini nggak usah dihafal. Nanti Anda akan hafal dengan sendirinya. Ya. Oke. Diingat-ingat silakan kalau nanti mau dilihat lagi. Cuman saya nanti akan ceritakan kenapa kok rumusnya begini. Ya, sebentar, nanti kita coba eksperimen lewat soal. Ya. Kalau saya nggak pernah belajar rumus ini, maka kalau saya hanya pernah belajar peluang, saya nggak pernah belajar binomial, apa saya nggak bisa ngitung ini? Bisa. Apa artinya Anda nggak perlu hafal rumus ini, karena ini sebenarnya logik berpikir dari menghitung peluang biasa. Ya, nanti kita coba lihat seperti apa. Ya. Nah, ini bentuk-bentuknya, saya rasa nanti Anda akan kenal, kita nanti akan coba kalau kita sudah punya ini. Ya. Ini karakteristik tambahannya, nanti kita akan ke sini. Ya. Saya tunjukkan dulu, saya nggak bahas tentang angkanya, tapi angka tekniknya nanti coba kita pikirkan setelah kita lihat satu contoh problem. Ya. Nah, menggunakan tabel nanti berikutnya, ya, ini ada bagian dari proses yang Anda harus lewati. Cuma nanti setelah saya ajari cara membaca tabel, saya ajari cara yang lebih cepat daripada membuat tabel. Ya. Oke. Nah, itu beberapa pokok. Nah, sekarang saya carikan contoh tabel. Belum kita balik ke tadi. Saya ganti screen sebentar.
Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, kalau Anda sudah lihat ini, nah ini cerita salah satunya. Nanti saya copy, saya bawa ke Excel, saya jelaskan di Excel ya, teknis manual dan sebagainya. Ya. Jadi coba lihat dulu ini. Jadi ini anggap, jadi yang penting adalah mengidentifikasi kenapa ini masuk binomial. Ya, coba dilihat dulu. You are a telemarketer selling service contract for Macy's. Saya tidak tahu Macy's di produk apa ya. Tapi historicalnya bilang, nah ini asumsinya. Jadi dia narik asumsi bahwa kemampuan Anda menjual di masa lalu P ya itu 0,2, 20 in 100 calls ya. Itu diasumsikan konstan. Maka P-nya 0,2. Aktualnya apakah selalu 0,2? Mungkin enggak. Ya. Tapi di sini letak penarikan asumsi yang dilakukan oleh binomial biasanya. Ya, simplifikasi yang dibuat oleh binomial. Ya. Nah, dia bilang P-nya 0,2, maka kita anggap itu konstan. Ya. Di sini jelas sampai sini. Nah, hari ini, if you call 12 people tonight, ya, berarti hari ini malam ini Anda akan melakukan selling by phone untuk 12 orang, mungkin penjual asuransi atau apalah begitu ya. Nah, dengan success rate 0,2, maka berapa peluang hari ini Anda no-sale? 0 dari 12. Berapa peluang exactly to sales? Berarti 2 dari 12. At most to sales itu berarti kurang dari sama dengan 2 dari 12. Artinya bisa 0, bisa 1, bisa 2. At most itu. At least 2 itu berarti 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12. Paham sampai sini? Nah, sekarang gimana caranya menyelesaikan problem seperti ini? Nah, kalau Anda ketemu case seperti ini sebenarnya case distribusi probabilitas. Maka kenali dulu. Jadi saya ambil dulu ya. Ini ya. Saya copy. Saya pindah Excel, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ini kan case-nya. Ya. Oke, sudah kelihatan? Iya, Pak, sudah, Pak. Saya perkecil ya, karena Anda kan basicnya sudah tahu ceritanya. Intinya gini, jadi ini kalau kita bicara eksperimen, eksperimennya apa sih? Eksperimennya apa? Kita harus bayangkan bagaimana menggambarkan distribusi probabilitasnya. Eksperimennya apa ini? Kejadian dunia nyatanya apa sih? Ngapain? Telepon, Pak. Menjual, marketing, selling, begitu kan? Kegiatan dunia nyatanya itu. Oke. Nah, ini kenapa masuk Bernoulli Trials? Nah, karena ada B. B itu adalah peluang sukses menjual, kan? Sukses menjual itu berapa? 0,2. I itu berarti lawannya, berarti 1 min 0,2. Begini kan? Iya, Pak. Tapi lagi dari ini binomial apa? Ada N. N-nya berapa? Berapa kali orang yang penjualan hari ini? Nyoba 12. orang. 12. Ada 12 kali eksperimen. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kalau saya mau menggambar distribusi probabilitas, itu ada dua. Kan tadi sudah kita bahas bahwa distribusi probabilitas punya dua entitas. Satu apa? X.
X, setiap X punya PX. PX. Oke. Menghitung PX itu seperti yang tadi ditunjukkan di rumus yang tadi Anda lihat. Yang mana ya? Yang ini. Ini saya bawa ke Excel lagi. Menghitung PX-nya dari setiap X itu adalah seperti ini. Ya. Kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Lupakan rumus ini dulu, tapi saya perlu copy untuk menunjukkan ke Anda dari mana rumus ini nanti dapat. Ya. Oke. Tapi rumusnya seperti ini. Ini menghitung apa? Menghitung PX. Maka pertanyaan saya, X-nya ini apa sih? X itu apa? Random variabel dari peristiwa ini itu apa? Yang 12 itu. Penjualan Jumlah apa? Jumlah jumlah orang, jumlah sukses menjual dari trials, kan? Iya, Pak. Berarti X-nya bisa mulai dari berapa? Dari Anda nol, menjual, Pak. Nol bisa nggak? Bisa, X Pak. 0 itu artinya kan gagal semua. Ya kan? 12-12-nya gagal. Ya kan? X mulai bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai berapa? Ada nggak X-nya 13? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti X-nya nanti mulai 0 sampai 12. Paham ini? Iya, Pak. Jadi, bagaimana menggambarkan, memvisualkan potensi X yang terjadi? Itu pasti kalau di binomial. Start pertamanya dari 0, ujungnya adalah N. N-nya berapa? N-nya 12. Ya, dia maksimum di 12. Dia nggak mungkin lebih dari N. Karena maksimum trials-nya adalah 12. Ini membacanya adalah jumlah sukses menjual 0 dari 12 kali percobaan. Jumlah sukses menjual 1 orang dari 12 percobaan, dari 12 orang. Sukses menjual 2 dari sekian, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau Anda mencari PX-nya, ya tinggal, ini kalau ngomong bicara teknisnya, substitusikan 0 ke dalam rumus ini. Rumus ini loh. Ya. Substitusikan ke dalam rumus ini. Kalau Anda mau ngitung, nah sekarang kita ngomong ngitung, mau ngitung masukkan rumus atau mau ngitung kalau Anda nggak pernah belajar rumus dulu. Oke, mau yang nggak pakai belajar rumus dulu. Gini, kalau Anda nggak pernah belajar rumus, maka PX untuk 0 ini bagaimana? Oke, logiknya gini. Kita buat kotak sebanyak 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini anggap 12 orang. Saya beri begini. Ya. Ini menunjukkan orang pertama, orang kedua, orang keempat, sampai dengan orang ke-12. Dapat dipahami ini? Oke. Tadi Anda bilang, P Anda berapa? 0,2. 0,2. Kalau itu 0,2, maka pertanyaannya, karena X Anda adalah fokus kepada X sama dengan 0, maka dari 12 orang ini ada yang P atau semuanya Q? Semuanya Q. Berarti kan yang harus muncul adalah 0,8 semua. Ya kan? Q semua soalnya isinya. Ya kan? Ini kan Q semua. Ya. Q semua. Ini semua Q. Gagal menjual. Di mana Q adalah 0,8. 0,8 semua isinya. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang mendapatkan Q semua?
Kalau ini semuanya Q berarti bagaimana peluang kejadiannya? Satu ini 0,8. Maka peluang 12-12-nya adalah Q berapa? Ya, 0,8 kali 0,8 kali 0,8 kali 0,8 sampai dengan 0,8 12 kali kan. Maka ini sama dengan kalau dihitung di sini by manual 0,8 pangkat 12. 12. Apakah Q-nya boleh dibolak-balik? Boleh. Tapi kan di sini semuanya Q, jadi nggak penting. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Ini kalau 0. Nah, sekarang kalau 1 bagaimana? Sebentar, untuk Anda dapat patternnya paling nggak kita harus dapat sampai 3 nanti. Ini kalau Q semua. Sekarang kalau ada X sama dengan 1, berarti bagaimana? Salah satu diganti jadi P. Nah, ini ganti P. Saya ganti yang pertama. Ini berarti 0,2. Gitu kan? Ya. Maka saya mulai mendapati bahwa di sini itu adalah 0,2 pangkat berapa? Ada berapa 0,2-nya? 1 kan? 0,2 kan 1 saja kan? Yang atas saja ini kan? Ya kan? Terus yang satunya, yang Q? Ini ada 11, Pak. Yang sisanya adalah 0,8 0,8. pangkat 11. Saya biarkan dulu, saya hentikan dulu sampai sini. Ini, apakah selesai? Apakah P-nya harus selalu di sini? Enggak, Pak. Boleh nggak di sini P-nya? Iya, boleh. Boleh nggak di sini? Boleh. Berarti apa? Kombinasi menempatkan dari 12 slot. Bagaimana cara saya menempatkan P, di mana P-nya hanya ada 1. Maka ini adalah saya kalikan dengan apa? Kombinasi 12, 1. Begitu kan? Iya, Pak. Ini hasilnya. Jadi oke, kalau sekarang saya mulai baca patternnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini tadi, yang di sini, ini tadi adalah kombinasi, kalau saya tulis 12, 1 kan? Ya kan? Karena hanya ada satu P. Ya. Dikalikan dengan P pangkat 1, dikalikan dengan Q pangkat 11. Paham sampai sini? Paham. Kira-kira kalau P-nya 2 sekarang, yang ini, P-nya 2. Kalau saya mau menaksir kira-kira dari bentuk pattern seperti ini, kira-kira bagaimana rumusnya? Kombinasi 12 jadi 12, 12, 2. Kan begitu kan? P-nya jadi ada berapa? 2. 2. Maka P pangkat 2, 2. Terus Q pangkat 10. 10. Paham sampai sini? 2 Ya, ini kan mengikuti X kan? Ya. Sedangkan ini 10 itu adalah N min X kira-kira. Ini N. Maka akhirnya jadilah rumus generik. Kombinasi N. Ya. Ini X. Paham? P mengikuti X kan? P pangkat X. Dikali dengan Q pangkat N min X. Maka jadilah rumus generiknya ini. Untuk ngitung semuanya. Anda tinggal masukkan ke rumus ini. Paham? Ngerti? Iya, Pak. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba kita lihat ke bawah sebentar. Kita turunkan ke apa tadi yang di sini rumusnya tadi. Sama kan? Kombinasi, ini kan kombinasi NX, P pangkat X kalikan Q pangkat N min X. Ya kan?
Sama kan? Iya, betul. Oke. Ya. Ngerti ya? Ini ya. Saya hapus, saya lanjutkan ininya. Ngitungnya. Ya. Jadi kalau Anda sudah ngerti itu, maka kan kita bisa buat rumus generiknya. Ya. Rumus generiknya sebenarnya adalah ya P, mana P? Kan, 0,2 kan? Pangkat X kan? Dikali dengan I pangkat N min X. N-nya berapa? 12 min X. Begitu. Dikali dengan kombinasi N X. Nah ini rumus generiknya. Ya, sebentar. J14 bergerak, L6 ini konstan, L7 konstan, L8 konstan, L8. Ya. Begini. Nah, ini adalah peluang dari setiap kejadian yang mungkin. Ya. Nah, ini kalau dibuat bilangannya berapa? Ini. Ya. Peluang menjual 0 itu ada nilainya 0, atau 6,8%. Kalau dibuat persentase begini kira-kira peluang keberhasilannya. Nah ini 6,87%, ini 20,61, ini 28,34, 23 poin sekian. Jadi berdasarkan success rate 0,2, kemungkinan Anda menjual sebanyak berapa dari 12 orang bisa dihitung dengan cara ini. Ya. Maka ini adalah distribusi probabilitas. Setiap X punya PX. Nanti bisa bikin grafiknya. Kalau mau dibuat grafiknya ya saya buatkan di sini sebentar. Saya buatkan grafik. Select data. Saya pilih ini. Nah ini. Oke. Ini adalah distribusi probabilitas. Ini kalau saya mau tampilkan dalam desimalnya atau bentuk dua angkanya ya beginilah kira-kira. Nah, paham ya? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Ini kalau saya formula begini, untungnya apa? Misalkan gini, oh ada sales, ada penjual yang success rate-nya tinggi, 0,5. Peluangnya jadi geser kayak gini. Makin ke sini makin meningkat. Kalau dia sukses rate-nya tinggi, 0,75. Nah, sukses yang di sini juga ini mengecil, yang jumlah sedikit mengecil. Jumlah menjual banyak itu tambah besar. Ya. Otomatis ini semuanya. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Kalau Anda bisa membuat formula di Excel dan sebagainya, ini memudahkan Anda kalau nanti ada perubahan, mau ngeses dampak perubahan P dan sebagainya, ya itu bisa diakses langsung seperti ini. Nah ini case-nya tadi ini. Ya. Oke, ini yang disebut sebagai distribusi probabilitas dari kejadian sukses melakukan telemarketing dengan P 0,2 N12, profilnya seperti ini. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, dia tanya apa tadi? Berapa peluang no sales? Ya ini, X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 kan ini, jawaban atas poin A, 6,87%. Ini kemungkinan Anda gagal sama sekali, nggak ada yang lagu. Ada 6,87%. Besar apa kecil? Ya, nggak tahu, 6,87 ya dibilang kecil ya nggak ada. Ya, jadi mungkin 1 dari 20 kali lah, pasti akan ada kejadian seperti itu. Ya, kalau Anda jualan dalam setahun begitu pasti ada 1, 2, 3, 4 kali lah kejadian no sale. Ya. Exactly 2 sales, ya benar 2 ini 28,35 ya. Jadi kemungkinan Anda itu dari 12 Anda mungkin akan berhasil 2 ya, itu 28,35%. Chance di sini cukup tinggi. Jadi kemungkinan di antara 1, 2, 3 atau 4 ini cukup tinggi. Ya, tapi di luar ini kecil. Ya, apalagi bisa menjual sampai 7 dan seterusnya, ini kecil sekali. Ada tapi sangat langka. Ya.
Oke, ya. Nah, kalau atmos to seal bagaimana? Atmos to seal itu adalah maksimum 2. Kalau maksimum 2 itu adalah 0 tambah 1 tambah 2. Berarti jumlah dari ini. Ya. Jumlahnya berapa ini? Di total ini adalah, kalau Anda lihat di sini, 55,83. Ya. Ini ada di bawah sini 55,83. Ini adalah atmos to seal. Ya. Kalau at least to seal, paling sedikit 2, 2-nya ikut. Tapi 2 paling sedikit, berarti sampai yang tertinggi. Jumlahnya berapa ini? 72,51. Paham? Sampai sini? Iya Pak, paham Pak. Asal-usul rumus ngerti sudah? Iya Pak. Nah, sudah. Nah, tetap rumus ini penting. Nah, tapi kalau Anda misalkan ketemu, jadi nanti cirinya Anda memahami binomial, cirinya adalah lihat P, lihat N. Kalau Anda ketemu P-nya itu agak bulat-bulat, bulat-bulat itu 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ya. N-nya mulai dari 2, 3, 4, 5, sampai 20 saja. Itu Anda nggak perlu ngitung, ada sudah bantuan tabel. Ya. Kalau Anda buka bukunya Grubner, nah nanti kalau Anda ujian, saya tawarkan ke Anda pilih yang mana. Ya. Ini kalau ujian statistik zaman dulu sebelum pandemi ya, nggak ada ujian, ujiannya bukan online, offline semua, itu orang pakai alat bantu ini. Ini tabel ini. Namanya tabel mana ya? Kumulatif Poisson ini. Nih. Nah, ini. Saya sih nggak senang pakai tabel, cuman ya syaratnya ngajari statistik begitu, harus pakai tabel dulu. Caranya gimana? Nah, lihat dulu. N-nya ada berapa? N-nya tadi berapa case-nya? Case Anda tadi? 12. Cari untuk N12. Mana N12? Ini kan? N12 kan? Ya. P-nya berapa? P Anda berapa? 0,2. 0,2. 0,2 berarti yang mana? Yang itu Pak, yang bawah. 0,020 Pak. Bawahnya 0,5. 0,20.
Cek. Halo? Halo Pak. Oke, sorry, saya kelempar. Oke, balik ini ya. Nah, ya. Tadi 12 N-nya, P-nya berapa tadi? 0,2. 0,2 kan ini ya. Ini kan? Nah, bedanya apa? Nah, bedanya tabel yang ditunjukkan ini, kalau membaca tabel ini X-nya adalah X kumulatif. X kumulatif itu artinya kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau saya print screen, nanti gini, sebentar. Di tabel Anda ini, ya, dibandingkan dengan apa yang saya hitung tadi. Saya tabel di sini ya. Nah ini, sebentar. Saya crop, saya ambil yang pokoknya saja. Kita ambil hanya untuk P 0,2. Oke, saya ambil yang 0,2 saja, yang ini, ya. Kalau saya sebelahkan begini, ini kan sama kan? Yang kurang dari sama, ini bedanya kalau saya adalah membacanya X sama dengan 0. Kalau yang di sini, ini adalah X kurang dari sama dengan 0. Di sini sama, karena ya, anggotanya cuma 0, ini juga 0. Ya. Cuman di sini mulai berbeda. Kenapa? Karena yang di kanan itu adalah, yang dari tabel Anda tadi adalah X kurang dari sama dengan 1. Anggotanya siapa? 0 dan 1. Ya. Tahu dari mana? Jumlahkan ini. 0 dan 1 kalau dijumlah, ya jumlahnya adalah, kalau 0 dan 1 dijumlah, apa? Ini ya. Sorry. Sudah, ini saya pikir sudah ganti. Gini, ini kan sama, 0,687 yang pertama ini, sama dengan 6,87 ini. Kenapa? Karena yang di kanan itu adalah X kurang dari sama dengan 0. Ya. Yang kedua berbeda, ini 20,62, ini 27,49. Tapi sebenarnya nggak beda, kenapa? Karena yang di kanan itulah X kurang dari sama dengan 1. Apa anggotanya? 0 plus 1. 0 plus 1 itu sama dengan ini ditambah dengan 0. 27,49 sama. Ya. Ini adalah X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan jumlah kumulatif dari 0, 1, dan 2. 55,83. Ini 55,83. Kita sampai sini. Halo? Jelas Pak. Kalau Anda mau mencari X sama dengan 2, ya kurangkan ini 55,83 dengan 27,49. Hasilnya pasti 28,35. Ya. Nah, ini sudah dibantu oleh tabel Anda. Jadi tabel Anda di bukunya Grubner, ya. Referensi itu wajib cetak pada saat ujian, kalau ujian offline, ya. Nah, ini membantu Anda supaya nggak ngitung satu persatu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda hanya boleh pakai alat bantu kalkulator. Nah, ini jahiliyahnya di sini, ya. Hanya boleh pakai alat bantu kalkulator, ya. Anda ngitung seperti yang saya lakukan, ini nggak akan lama. Saya cepat karena saya pakai Excel. Hitungnya tadi dulu. Coba praktekkan pakai kalkulator. 20 menit pasti nggak selesai. Lengkap punya tabel ini. Saya yakin nggak selesai. Ya. Makanya tadi, kalau ujiannya hanya boleh pakai kalkulator offline, tabel ini penting. Tabel yang di bukunya Grubner ini. Sudah ganti ya ke bukunya Grubner. Tabel ini penting. Kalau Anda ujian offline, manual, nah, tapi kelemahannya apa? Di sini N-nya cuma sampai berapa ini mentoknya? Maksimumnya sampai berapa ini? 25, ya. 25 ada lagi nggak lebih tinggi? Sudah, 25 yang paling tinggi. Nih, N25 ini.
kekurangannya gitu, N-nya 25 saja. Sama kalau ada nanti P yang iseng itu yang nggak enak. Contohnya apa? Bagaimana kalau P-nya 0,075? Ada enggak? Yang 0, Nggak ada, Pak. Enggak ada. Itu yang menyiksa, ya. Jadi kalau ketemu soal yang begitu, itu soal yang sangat tega sekali. Sudah ngitung N-nya 25, P-nya 0,075, ngitung satu persatu pakai kalkulator. Nah, itu benar-benar ujian kesabaran buat yang ujian ya. Ya. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Sudah sampai sini. Tapi kalau Anda pakai Excel bagaimana? Ya bisa pakai rumus ini tadi, ngitung begini. Ya. Nah, itu saya tunjukkan cara sulitnya dulu. Cara sulitnya ya tadi, kalau ujian manual memang nggak boleh pakai alat bantu ya, siap-siap tabel, tapi Anda harus tahu cara membacanya tadi, cara menggunakannya, dan untuk menjawab pertanyaannya seperti apa. Ya. Cara cepatnya, kalau Anda nggak hafal rumus, ini kan Anda harus masukkan rumus, harus ingat-ingat rumus. Nah, kalau ada function Excel yang simple sebenarnya, ya, caranya bagaimana? Ini namanya. Namanya adalah binom. Saya ajari dari sekarang. Ya. Binom di sini gunanya apa? Nanti Anda otak-atik self-nya Excel lah gampangannya ya. Ini nanti Anda tinggal masukkan. Ini number success, ini dalam trials itu N-nya, number success adalah X-nya. Probability suksesnya masukkan 0,2, kumulatif itu adalah X kurang dari sama dengan atau X sama dengan. Kalau X sama dengan, isi no. Tapi kalau isi kumulatif, kalau bukan kumulatif, isi false. Tapi kalau isi Anda pengen kumulatif, isi true. Ya. Jadi bedanya apa? Sebentar, saya balikkan tabelnya Excel tadi, tabelnya dari punya grup ini tadi. Ya. Saya tunjukkan ke Anda dua simulasi untuk mendapatkan angka ini. Daripada saya ngitung entry rumus seperti tadi, saya bisa pakai function namanya binom dis tadi. Ya. Binom dis. Kalau saya mau meniru ini, ya, jumlah suksesnya berapa? Oh, ya kan? Trialsnya berapa? 12. Probability suksesnya berapa? 0,2. Kumulatif saya isi false. Kenapa false? Karena saya mau cari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan, pokoknya sama dengan semua. Berarti bukan kumulatif. Maka saya isi false. Ya. Ini kalau saya klik ini, sama. Tanpa perlu rumusnya. Ini namanya function di Excel. Halo? Anda tahu ini, boleh open Excel, selesai cepat, dan Anda apapun. Ya. Oke? Halo? Iya, Pak. Nah, terus bagaimana? Saya tarik. Sama nggak hasilnya? Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama. Ya. Terus apa bedanya kalau diisi kumulatif? Saya lakukan hal yang serupa. Tapi kali ini yang belakang saya isi true. Bedanya kan kumulatif sama nggak kumulatif. 0 sama pasti, karena di sini juga sama. Tapi coba bedakan yang di satu. Saya sama dengan yang kanan ini. Saya sama dengan ini. Ini saya sama dengan ini. Ini efek karena kumulatif. Ini pasti niru yang ini. Ya. Nggak sama, ini sama ini. Sama. Yang bilang nggak sama siapa? Oke? Jelas? Jelas, Pak. Bisa ya? Oke? Sudah? Ngerti nih? Halo? Insya Allah mengerti, Pak. Oke, baik. Kalau Anda sudah ngerti, nah saya geser. Nah, ini tadi cara menggunakan dan sebagainya. Saya rasa Anda mesti sudah paham. Nanti tinggal exercise latihan.
ngitung ini dan sebagainya, tinggal ikuti rumus, terus nggak ada masalah, ya. Nah, ini sudah binomial, intinya itu, ya. Nah, saya nggak masuk Poisson dulu, saya selesaikan yang hipergeometrik dulu. Nah, hipergeometrik itu apa? Ya. Ini temennya binomial, cuman ini adalah kasus yang paling umum di secara kondisi realnya, ya. Hypergeometric itu adalah n trials in a sample taken from finite population of size n. Jadi cirinya karena dia finite population itu ada n, ya. N-nya kadang besar, kadang kecil, ya. Terus dari n besar itu diambil n kecil, diambil sampling kecil. Seperti tadi yang saya tunjukkan, 10.000 kelereng, mungkin isinya 1.000 begitu ya, atau 100 begitu, diambil sampel 10, ngambil 10 dari 100, itu kan ngambil apa? N dari n kecil dari n besar. Ya. Prinsip dasarnya adalah sample taken without replacement. Without replacement ini jangan dianggap mengembalikan seperti kelereng tadi ya, tapi without replacement itu artinya kalau sukses itu mengurangi populasi aslinya, gampangannya, ya. Nah, sehingga itu menyebabkan trials-nya nggak independent, trials-nya adalah dependent. Dependent apa? Success or fail di trials before-nya. Ya. Oke? Lalu, jelas ya? Nah, apa yang dijadikan concern di hypergeometric? Concern hypergeometric adalah finding the probability of X success in the sample, ya, where there are X success in the population. Ya. Di populasi diketahui defect sama failure-nya berapa, kemudian Anda ngambil 10, ya. Anda akan menerima semuanya kalau nemu cacat maksimum 1. Nah, itu seperti itu contohnya. Anda masih ingat contoh soal yang keluar waktu ujian probabilitas? Yang probabilitas, yang ada 10.000 produk, terus kemudian akan diuji, diambil berapa? Diambil 10, akan diterima semuanya kalau nggak nemu cacat. Ingat nggak kasus itu? Iya, Pak. Itu hipergeometrik itu sebenarnya. Paham? Itu contoh hipergeometrik. Ya. Oke. Nanti kita lihat. Nah, formulanya seperti ini. Makanya ini nggak ada rumus bakunya. Ya, maksudnya nggak ada di software pun nanti agak sulit ngitungnya. Makanya ini ngitungnya biasanya satu persatu. Ya. Kombinasi n min x, samplingnya n min x, ini x besar, x kecil, ini n besar, ini n kecil. Ya. Bergantung apa? Population size sama sample size-nya. Ya. Ini nggak usah bingung, gampang kok ini. Ya. Oke? Ini pun nggak usah dihafal. Nanti Anda akan hafal dengan sendirinya. Selama Anda paham prinsip ngitung probabilitas, ini gampang. Ya. Nah, ini contohnya. 3 light bulbs were selected from 10 di antara 10 itu sebenarnya 4 defektif. What is probability that 2 of 3 selected are defective? Nah, ini ada n besar 10, x-nya sebenarnya ada 4. Diambil 3, ya. Berapa kemungkinan mendapatkan 2? Ya. Jadi populasinya itu ada 10 sebenarnya. Ya. Anda mau ngambil sampel 3, berarti kan ini sebenarnya dari seluruh populasi ada 10, Anda mau ngambil 3. Ya. Populasi aslinya itu yang bagus ada 6, yang defect ada 4. Ya. Nah, yang defect boleh diambil 2, maka yang di belakang ini yang defect. Defect boleh diambil 2. Ya. Yang bagus ada berapa? 6. Diambil berapa? Sisanya 1. Ya sudah, ini hasilnya. Lalu, tak paham ini? Belum paham, Pak. Gimana? Belum paham. Oke, gini. Saya ganti ceritanya. Saya ensure ganti whiteboard. Gini. Ini kotak kecil batch pengiriman. Ya.
Di batch pengiriman besar ini sebenarnya ya itu ada 90 barang bagus ya, 10 barang defect. Ini kotak besar, N besarnya. Ini ada 100. Ya. Nanti ya. Saya nggak boleh meriksa semuanya. Saya hanya boleh meriksa lima. Oke. Yang di dalamnya sebenarnya ada barang bagusnya itu 90, failnya sebenarnya adalah 10. Ya. Saya akan terima kiriman ini, kalau dari hasil pemeriksaan 5 ini, saya menemukan maksimum 1 cacat. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau saya periksa 5, nggak ketemu cacat, cacatnya 0, diterima nggak? Diterima. Kalau ketemu 1? Diterima. Diterima. Keterima 2, menemukan 2? Tidak diterima. Tidak diterima. Ya, apalagi sampai 5-5-nya cacat, nggak diterima. Pokoknya ketemu 2 saja dari 5, mau percobaan keberapa, sudah lewat. Tapi kalau dari pertama nggak bagus, 2 bagus, 3 nemu cacat, ya, maka 4 dicoba lagi. Oh, masih ketemu bagus, maka dicoba sampai 5 kali. 5 kali ketemu cuma 1, lolos. Ya. Nah, berapa kemungkinan saya menerima kiriman ini? Berarti kan saya hanya menemukan cacat 0 atau cacat 1, kan begitu kan? Halo? Iya, Pak. Nah, berarti saya harus ngitung berapa probabilitas saya menemukan cacat atau X sama dengan 1. Ya. Berapa kemungkinan saya menemukan X sama dengan 0. 2 ini yang saya jumlah. Ya. Nah, cirinya apa? Saya ngambil dari N100. N100 ini sebenarnya, kan saya concern dengan cacat. Cacat saya sebut sebagai X. X-nya adalah berapa? X-nya sebenarnya X besarnya itu adalah 10 kan? Ya. Kemudian saya sebut sebagai K kalau yang bagus misalkan. K-nya ada berapa berarti? 90. 90. Nah, sekarang saya ngambil N kecil. N kecilnya saya akan ngambil berapa? 5. 5. Di konteks 0, di konteks X sama dengan 0, maka X kecilnya adalah 0. Kalau X kecilnya 0, maka K kecilnya berapa? 5. Harus 5, kan begitu. Nanti ditambah dengan tetap ngambil N5, nah dapat satunya adalah, saya nyari untuk K5, X-nya adalah 1, kan begitu. Ya. Nah, maka ada dua kondisi. Nah, sekarang saya cari untuk kondisi yang 0 dulu. Di kondisi 0, saya akan punya 100 cara, 100 produk yang nanti diambil sampel sebanyak 5, kan begitu kan? Ya, ini untuk yang ini, yang pertama ini. Ya. 100 diambil 5. Nah, terus yang atas bagaimana? Ini dibagi 2, 1 defect, 1 good, kan begitu kan? Yang defect itu adalah, ada berapa barang defect sebenarnya? 10. 10. Karena X-nya 0, maka di sini 0. terus yang di sini ada berapa barang bagus? 90. 90. Diambil berapa? 5. 5. Gampangannya, atas ditambah atas sama dengan atas, bawah ditambah bawah sama dengan bawah. Ini untuk yang X sama dengan 0. Terus yang X sama dengan 1, sama. Ya. Kombinasi, yang bawah tetap sama, 100 dengan 5. Nanti ditambah. Ya. Terus yang atas bagaimana? Nah, Anda kan boleh dapat 1 yang defect, maka 10, 1. Ya, yang defect. Yang good bagaimana? 90 untuk ngisi 4. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya berapa? Paham? Ngerti? Paham. Ini adalah hipergeometrik. Nah, nanti PS-nya bagaimana? Ya, sebenarnya ini punya X ya sama. X sama dengan 0, karena Anda ngambil N5, maka nanti sebenarnya ada P, X sama dengan 5. Masing-masing bisa dicari. Ya. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Sudah? Jelas?
Jelas perbedaannya hiper sama binom. Kenapa kok ini hiper geometrik? Karena saya ngambil 5, 5-nya nggak dikembalikan. Ya, kalau dikembalikan ya saya boleh hitung binomial ini. Ya, saya hitung binomial di mana P setiap trial adalah 0,1, Q-nya 0,9. Ya, tapi karena tidak dikembalikan, maka begini ngitungnya. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Bisa? Nyambung ya sama probabilitas sebelumnya. Yang saya ujikan ke Anda itu sebenarnya hipergeometrik sambungannya. Kalau Anda bisa itu ya sudah, hipergeometrik pasti bisa. Kalau enggak, ya paling enggak setidaknya Anda sudah tahu, oh itu nanti jadi hipergeometrik. Sekarang baru tahu. Oke ya, sudah ya? Oke, cukup ini? Hipergeometrik sama binomial, sudah? Oke? Insya Allah sudah, Pak. Baik. Nah, saya sekarang baru geser ke Poisson. Nah, Poisson ini agak sedikit konsentrasi. Beda lagi. Nah, ini Poisson. Nah, cirinya apa? Sebentar. Nih, ya. The Poisson distribution, characteristic of Poisson distribution, outcome of interest are rare, relative to typical outcome. Ya. The average number of outcome itu sebagai lambda. Ini Poisson adalah pernyataan yang kedua. Kalau Anda menemukan ya